Saudara, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini semakin hari semakin bergairah bersama Tuhan. Amin. Ya, kalau menyembah Tuhan tuh menyembah yang benar, saudara ya. Kalau memuji Tuhan ya, kita bersemangat saudara ya, supaya kita berkeringat. Ini saya udah berkeringat loh ya. Kenapa? Kalau dalam hadirat Tuhan tuh rasanya memuji Tuhan tuh luar biasa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya beri tema adalah tokoh iman, saudara ya. Berapa banyak yang mau menjadi tokoh iman hari ini? Ya, mau nggak namanya tercatat sebagai tokoh iman? Mau nggak? Atau mau tercatat sebagai tokoh bahan bangunan? Ya, ini kok nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Yang mau tercatat sebagai tokoh-tokoh iman, ayo lambaikan tangan. Saya mau, saudara ya. Setidaknya siapa yang melihat iman kita, anak-anak kita, ya orang-orang di sekitar kita boleh berkata bahwa kita ini adalah tokoh-tokoh iman. Karena mereka melihat iman kita ya. Yuk buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Kita baca dulu ya, sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kita baca secara bergantian saudara, atau sama-sama aja ya, mulai dari ayat yang pertama. Judulnya adalah saksi-saksi iman, tapi saya ganti jadi tokoh iman hari ini ya. Ayat yang pertama baca sama-sama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar, coba jangan beralih dulu, kita lihat lagi. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, susah atau gampang? Susah. Saudara lagi berharap apa nih hari ini? Nah, dasarnya itu iman dan segala bukti yang belum kita lihat, yaitu iman. Jadi iman itu memang tidak kelihatan saudara ya, tapi kuasanya itu luar biasa. Ayat yang kedua bilang apa? Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang kedua berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang tidak kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara percaya nggak hari ini Tuhan itu ada? Kenapa kita bisa percaya? Karena ada iman. Ada yang pernah lihat bumi ini diciptakan oleh Tuhan? Nggak ada, kita nggak pernah lihat waktu Tuhan menciptakan bumi. Ayat ini bilang karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kan nggak ada yang lihat kan, tapi kan kita percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kenapa itu bisa kita percaya? Karena ada iman ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu punya kuasa untuk mencipta. Katakan amin. Iman itu punya kuasa untuk mencipta. Bukan saja apa yang telah terjadi yang kita lihat Allah lakukan, tapi dalam perjalanan hidup kita ke depan, kalau hidupmu dipimpin oleh iman, engkau akan melihat imanmu akan menciptakan banyak hal. Kalau saudara setuju bilang cepat amin. Jadi saya nggak usah tanya ada amin. Lagi ke toilet bu, ya nggak usah saudara. Coba tolong jadi jemaat yang antusias, amin. Udah mau kiamat saudara, jangan santai-santai ya. Kemarin teman saya pulang dari Nigeria saudara. Dia cerita ya, tadinya dia diajak ke Nigeria, dia bilang gini, halah ngapain sih belajar kekristenan di Nigeria? Orang itu ke Hillsong, kayak ke Amerika, kayak belajar tentang gereja, ke Nigeria. Lalu terbanglah dia ke Nigeria. Sampai di sana kaget saudara, ya lihat gereja. Pertama pendetanya disuruh bangun 1 kali 1 kilometer. 1 kali 1 itu gede nggak? Segimana gedenya saudara? Ya, dia pertama nggak percaya, tapi Tuhan suruh dia taat, dibangun full. Tuhan bilang bangun 3 kali 3 kilometer loh, bukan meter loh, 3 kali 3 kilometer. Dia bilang ini di tengah hutan, mau bangun 3 kali 3, apa yang mau terjadi? Siapa yang datang? Yang ada kali harimau, ya singa yang datang. Saudara tahu waktu dia taat, penuh 3 kali 3. Saya sampai lihat teman saya altar call diantar pakai mobil ke depan. Ya, bayangkan tuh juta loh, puluhan juta yang datang. Itu dari mana? Nggak tahu, Nigeria. Ya, itu negara yang bobrok saudara tadinya. Mereka sudah alami tuh Pentakosta ketiga.
Ya, luar biasa loh. Lalu teman saya cerita, setiap hari itu gereja buka dapur umum untuk orang miskin. Gereja itu harus berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, amin. Jangan kumpulin duit terus, ya, duit itu harus keluar, amin. Bahaya loh gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa dibilang mereka bodoh? Duit mereka tidak pakai untuk beli minyak, tapi disimpan, ditabung. Waktu Tuhan datang punya duit mau beli minyak sudah tutup. Ya, kita harus bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah, saudara. Ya, ini udah banyak gereja ya di sini, saudara ya. Tadi kita datang hasilnya banyak, saya sampai bingung, saudara. Ya, yang lebih bingung lagi, yang mau masuk ditanya mau ke pintu berapa, Bu? 12, nggak jadi dibukain. Haleluya. Ya, saya berdoa pengajar di sini jangan begitu loh ya. Kalau ada yang mau masuk pintu 18, bukain. Nanti Tuhan Yesus bingung lihat Asyir di bawah. Betul nggak? Kata Tuhan Yesus gini, mereka ini bekerja untuk siapa ya? Ada jemaat yang mau ke gereja itu nggak dibukain. Jangan-jangan mereka ini nanti masuk gereja tapi nggak masuk surga. Hello, saudara. Amin. Ngeri loh, ya. Tuhan tuh bingung di atas lihat dari surga gini. Ini kerja buat siapa sih? Kita ini sedang bekerja buat siapa? Ya. Kalau kita percaya, kita beriman, kita bekerja bagi Tuhan, kan harusnya nggak seperti itu, benar nggak? Di Nigeria sudah tidak ada lagi, saudara, persaingan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Mereka mulai mengalir dengan Tuhan, lalu Tuhan datangkan jiwa-jiwa. Selama masih ada ambisi pribadi, selama masih ada egois dalam kehidupan gereja, Tuhan nggak bisa bekerja. Tiap hari Minggu, tiap hari buka dapur umum buat semua orang miskin, nggak peduli agama apa. Nggak peduli. Kita kan kalau mau datang tanya kartu jemaatnya di mana ya? Ya, benar nggak, saudara? Ya, oh, ini kartu jemaatnya bukan di gereja sini. Oh, nggak boleh. Ini hanya khusus buat gereja sini. Kita mulai buang loh yang begini, saudara. Kita keluar dari kenyamanan dan banyak kesalahan dari doktrin-doktrin di dalam gereja. Setiap hari buka dapur umum untuk orang miskin di Nigeria. Potong sapi berapa ekor? 200 ekor tiap hari. Di Nigeria, sapi di Indonesia berapa satu ekor? Ada yang tahu? Kemarin nggak pada berkurban? Yang ada dapat daging kurban, Bu. Antri di masjid. Bertobat, saudara ya. Saya dapat kupon, saya diantar ke rumah. Bu, ini ambil di masjid ya. Saya kasih bapaknya yang ngantar. Bapak lebih butuh, saya nanti bisa beli di pasar. Bapak aja kuponnya. Jangan ikut antri di masjid ya, itu buat orang yang gak pernah makan daging, amin. Saudara, kedagingannya sudah besar, gak usah lagi banyak makan daging. Hello. Bertobat. Saudara, potong sapi tiap hari 200 ekor. Bayangkan kalau di Indonesia aja sapi berapa? Di Nigeria, negara miskin loh. Semua agama datang, yang lapar makan. Ini luar biasa loh. Lalu Tuhan bilang sama pendetanya begini. Waktu jadi teman saya itu puji Tuhan ya dapat kesempatan ketemu sama Pak pendetanya senior, saudara itu. Padahal kan lapisnya itu beribu loh ya, tidak sembarangan orang tuh datang ke sana. Dia ketemu, lalu dia cerita kenapa dia dipanggil Tuhan waktu bangun gereja itu. Jadi dari awalnya pendetanya itu sudah tua. Lalu pendeta ini dilantik, ditahbiskan jadi gembala pengganti. Dia lari, saudara, karena dia nggak mau, dia takut jadi gembala. Ya dia lari, waktu dalam pelarian gembalanya itu mati. Jadi jemaat nyari dia, kamu sudah diurapi waktu itu, balik. Jadi dia terpaksa pulang, saudara. Dia balik. Lalu satu kali dari dalam perjalanan dia ikut seminar di jalan kaki di tengah hutan, saudara. Tiba-tiba dia dengar suara dan dia pikir itu suaranya siapa? Ada suara teriak gini, merunduk ke tanah. Nah kan dia pikir tuh di Nigeria kalau ada suara merunduk ke tanah itu biasanya ada setan mau lewat, kan mereka punya ilmu hitam kan tinggi, saudara. Ilmu hitam banyak karena orangnya juga hitam. Jadi ilmunya hitam semua ya. Gak ada ilmu putih, semuanya hitam, saudara. Lalu dia merunduk ke tanah. Waktu di tanah ada suara itu bilang gini, dia tahu itu suara Tuhan. Dia nangis, saudara. Lalu Tuhan bilang ini, gambar orang di pasir itu. Dia gambar orang, ya ada tangan, ada kaki. Lalu Tuhan bilang, hapus dengan kakimu. Dia hapus, saudara. Tuhan bilang, aku akan pakai hidupmu menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa. Tapi sedikit saja engkau sombong, maka aku akan menghapus gambarmu itu seperti hari ini engkau menghapus gambar, dan namamu tidak akan pernah tercatat di dunia manapun, orang gak bakal ingat.
Dia nangis saudara hari itu. Lalu dia mulai dapat visi, Tuhan suruh bangun tuh 1 kali 1 kilometer, lalu 3 kali 3 kilometer. Aduh itu ngeri, saya lihat videonya. Tapi Tuhan bilang satu, jangan ada dari antara kalian pengerja atau siapa yang syuting itu acara ibadah. Di sana tiap hari orang mati bangkit. Benar, teman saya bilang gila itu ya, kita nggak tahu. Tidak boleh di-syuting, tidak boleh ditayangkan di YouTube, tidak boleh ditaruh di mana-mana. Nanti kamu sombong. Jadi begitu kamu sombong, Tuhan aku hapus namamu. Luar biasa loh saudara ya. Yuk kita punya iman yang benar yuk hari-hari ini yuk. Amin. Ada banyak hal yang harus kita ini bertobat. Amin. Saya berdoa semakin banyak gereja di gedung ini, semakin pula kemuliaan Tuhan. Ya, bukan semakin bersaing yang tidak sehat. Enggak apa-apa, kan kita bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah kan. Pada satu saat nanti Tuhan akan ujikan semua yang kita lakukan di dunia ini kan, amin. Ya, jadi jangan sampai ada yang 18 mau naik, pengerjanya sini mau kemana 18? Enggak, dia bertobat. Ya kalau perlu nggak apa-apa, mau ke lantai berapa 18, tak bukain. Perlu uang kolektor nggak? Amin. Saudara yuk kita yuk untuk kepentingan kerajaan Allah. Lalu tadi ayat yang tadi bilang apa saudara? Ya, ya ini ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ayat yang berikutnya, karena iman. Tokoh iman yang pertama dikatakan sama-sama, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ih, hebat loh. Habel dicatat sebagai tokoh iman pertama. Kenapa? Saudara, Habel ini orang pertama yang mati di dunia ini. Ya iya, dia anaknya siapa? Adam dan Hawa, melahir 2 anak, Kain dan Habel. Ini adalah kasus pembunuhan pertama di bumi. Ini kasus pembunuhan pertama. Ini kasus kematian pertama, pemakaman pertama. Orangnya baru 4 di bumi, udah dibunuh 1. Jadi tinggal tidak ada yang melayat. Benar nggak saudara? Ya, tidak ada yang melayat. Ini orang pertama yang mati loh. Dan saudara tahu, jadi jangan bilang gini ya, baru sekarang ada pembunuhan. Enggak, dari zaman manusia pertama sudah ada pembunuhan. Itu tandanya manusia sudah berdosa, jatuh di bawah kutuk dosa. Manusia pertama kakak adik saling bunuh. Persoalannya bukan karena iri hati dia lebih kaya, bukan. Persoalannya bukan karena iri hati, dia disayang bos, saya enggak. Dia diperhatikan sama bos, saya enggak diperhatikan. Persoalannya bukan iri hati gini, mertuanya sayang sama dia, sama saya enggak disayang. Bukan. Persoalannya iri hati sama perkenanan Tuhan. Ngeri enggak saudara? Iri hati sama perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena persembahan Habel dikenan Tuhan, persembahan Kain tidak dikenan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan. Bukan karena Habel kasih 5M, Kain cuma kasih 2M, enggak dicatat di situ apa-apa. Tapi dasarnya adalah karena Kain ini jahat hatinya. Habel itu berkenan imannya di hadapan Tuhan. Jadi segede apapun persembahanmu, kalau hatimu jahat, nggak usah ngasih-ngasih di gereja, nggak ada guna. Amin. Karena Tuhan lebih tertarik dengan pertobatan, sikap hati daripada persembahan. Amin. Yesus berkata begini saudara, kalau engkau ingin mempersembahkan korban, di Matius pasal 5 itu ya, lalu engkau ingat di hatimu ada sesuatu yang ganjal terhadap saudaramu, Tuhan bilang, tinggalkan persembahan itu, pulang, berdamai dulu dengan saudaramu, baru engkau layak mempersembahkan itu korban. Kita orang Kristen sekarang ya, nggak omongan sama mertua 3 tahun, nggak omong sama ipar, berantem suami istri ke gereja, berani kasih persembahan. Kebangetan nggak? Halo, ya berani nyanyi lagi, ya. Nyanyi apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus berkati terus.
dan memperluas daerahku. Tuhan bilang gini, tobat lu. Amin saudara. Jangan terlalu pede. Jadi orang Kristen, sadari dasar-dasar dari kekristenan itu apa. Kenapa Kain gak diterima? Karena memang Kain itu hatinya jahat. Habel itu orangnya benar, makanya imannya tercatat sebagai tokoh iman yang pertama. Saudara, waktu Kain mempersembahkan korban itu di Kejadian pasal yang keempat, ya bisa ditayangkan, gak apa-apa kayaknya. Lalu Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Lalu persembahan Habel berkenan sama Tuhan. Lalu setelah itu, setelah mempersembahkan korban itu, kan Kain ini udah iri hati kan. Kenapa ya Habel diterima, saya enggak? Lalu saudara, Alkitab berkata di Kejadian pasal 4, Tuhan tuh bicara sama Kain. Saya yakin Tuhan tuh bicara di hatinya, bukan Tuhan datang terus gini, oh Kain. Enggak, Tuhan bicara, Kain, kenapa mukamu muram? Hah? Kenapa mukamu muram? Kalau mukamu muram itu karena hatimu panas tuh. Mengapa hatimu hatinya panas tadi dulu, itu ayat berapa itu ya? Ayat 6 tadi ya. Apakah mukamu, coba ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Coba lihat kanan kiri, ada yang muram nggak? Hati-hati jangan dekat-dekat, nanti mateng loh karena hatinya panas. Halo? Ya, di situ dikatakan kenapa hatimu panas dan mukamu muram. Nah, orang itu hatinya panas mesti mukanya muram. Tapi kalau mukanya penuh senyum berarti hatinya dingin. Amin. Kita ini bisa marah nggak, saudara? Saudara bisa marah nggak? Kalau udah nggak bisa marah, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Kita semua masih bisa marah. Tapi jangan biarkan amarah itu menetap di dalam hatimu. Anak Alkitab berkata amarah itu menetap dalam hati orang bodoh. Ada loh orang sampai orang mati dibawa mati loh. Saya dulu saudara pernah ada orang mati, ya ada saudara jauh lah meninggal. Lalu tetangga itu ngomong gini, maaf ya saya nggak bisa datang melayat. Kenapa? Saya ingat perbuatannya dia itu dulu. Ini orangnya sudah jenazah loh, sudah mati loh. Saya nggak bisa datang lagi. Kenapa? Perbuatannya dia itu masih kepahitan sama mayat. Ngeri nggak saudara? Orang kepahitan sama orang mati ini kan bodoh banget kan. Alkitab bilang, ya Tuhan bilang, ya ini terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Ini sampai suruh tirayangkan ayat ini. Anda gantiin saya korban sih. Oh itu bagus dia ya. Di situ dikatakan tetapi setiap orang boleh membiarkan amarahnya meledak. Enggak, yang ayat saya baca tadi itu. Ayatnya itu apa tadi? Amarah menetap dalam hati orang bodoh. Kamu jangan memutarbalikkan firman. Tapi terima kasih ya, itu namanya kan inisiatif saudara. Berarti dia kreatif. Ya tapi terlalu berlebihan. Yuk kita balik tadi ke Kain dan Habel yuk. Ya. Lalu Tuhan itu bilang sama Kain begini, kenapa hatimu panas, lihat tuh mukamu muram. Ya, ayat yang ke-7 bilang apa? Ya, Tuhan berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat saudara, iblis itu tahu waktu kita lagi marah. Setan tahu, dia ngintip di depan pintu kan. Kerjanya setan tuh loh, ngintip-ngintip loh. Lagi marah dia, udah marah kan. Udah kalau marah, Kain, lu tuh nggak diterima kan persembahanmu. Lihat, Habel diterima, mending bunuh aja dia. Ini kan perkara saudara iri hati sama perkenanan Tuhan loh. Kan harusnya tobat, Tuhan bicara sama dia. Kita ini kalau ada simpan sesuatu, ada marah sama orang, saudara masih dengar nggak Tuhan itu bicara kayak begini kadang-kadang? Saudara dengar nggak? Kalau yang hubunganmu pribadi dengan Tuhan itu masih benar, kadang dengar kan begini kan, kita jengkel sama orang, tiba-tiba lagi masak atau lagi di jalan nyetir mobil, tiba-tiba ada suara yang ngomong gini, nggak usah jengkel, kamu tambah jelek kalau jengkel, kamu tuh udah jelek, jangan lagi tambah jelek ya. Kan kita sering dengar kan suara kan. Ya jangan kepahitan, udah mending mengampuni, nggak usah marah sama mertuamu, telepon dia sekarang, amin. Itu orang kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, suara itu ada saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, Tuhan itu sebenarnya sudah menaruh hukum di dalam hati nurani manusia.
Jadi dia itu mau agama apapun, itu tetap ada hukum dalam hati nuraninya yang akan berbicara, yang baik-baik itu yang diingetin. Saudara ingat nggak ada kasus itu orang yang jambret di Cempaka Putih dulu? Ya, yang dijambret lagi naik ojek online, tasnya ditarik, tasnya nggak dapat, orangnya mati, jatuh, ya. Lalu kan itu penjambretnya tidak ketemu, saudara. Dari pantauan CCTV jalan tidak kelihatan dia punya plat nomor, hanya kelihatan dia pakai jaket merah, tapi nggak bisa diidentifikasi. Akhirnya tiba-tiba kan ketangkep tuh. Saudara tahu kenapa dia ketangkep? Dia itu dikejar-kejar sama suara hati nuraninya, saudara. Dia merasa bersalah waktu dia lihat di TV itu orang mati. Dia nggak berani pulang ke rumah. 3 hari dia muter-muter di jalan kayak orang stres. Dikejar sama hati nuraninya. Suara Tuhan berbicara. Sampai akhirnya dia ke rumah omnya di Tangerang. Tiba-tiba masuk rumah nangis dia. Ini bukan orang Kristen loh. Makanya kalau orang Kristen nggak bisa dengar kebangetan. Orang yang nggak Kristen aja bisa dengar. Nangis dia di rumah omnya. Om, saya berdosa. Kenapa? Om lihat tayangan CCTV di TV itu yang om ada orang merampok di Cempaka Putih, orangnya mati. Itu saya perampoknya, om. Antar saya ke kantor polisi. Loh, kenapa itu bisa terjadi? Karena hukum Tuhan dalam hati nuraninya berbicara. Tetapi di dalam Timotius dikatakan begini, tetapi beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandas iman mereka. Tolak suara hati nuranimu, saudara. Kain, Tuhan bicara di dalam hatinya. Kain, kalau engkau itu rajin berbuat baik, hatimu tidak panas, mukamu mesti berseri. Tapi kalau engkau tuh hatimu panas, dosa sudah mengintip. Tuhan ingetin loh, dia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain nggak peduli. Ayat yang ke-8 dikatakan apa, saudara? Inilah ini. Tapi coba tayangkan lagi, bagus kau. Coba nanti abis ini persembahannya kita bagi 2 ya. Mari kembali ayat tadi, saudara ya. Imannya ya, tadi hati. Nah ini dia pinter loh, ini bagus loh, saudara. Ini dapat orang dari mana ya? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Benar nggak, saudara? Hati nurani bicara ditolak. Jangan marah, peduli amat, saya marah. Ya, jangan ini, peduli amat, kepahitan, nggak usah ngomong-ngomong. Kamu ngomong sama mertuamu, nggak ada. Pokoknya saya sampai 3 tahun hidup dalam kepahitan. Hati nuraninya ngomong-ngomong, ditolak-tolak terus. Akhirnya kandas iman. Nggak mungkin tumbuh iman. Engkau jadi orang yang mandul di dalam iman. Engkau tidak berbuat apa-apa, apalagi menjadi tokoh iman. Jangan mimpi, karena imanmu jauh dari perkenanan Tuhan. Yuk balik ke tadi Kain ya. Kata Kain kepada Habil adiknya, lihat loh, Tuhan udah selesai bicara kan di hati nuraninya. Tetap dia kepanas hati, tetap iri hati, tetap marah. Kata Kain pada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu. Lalu cuma dari sebuah perasaan iri hati berujung kepada pembunuhan. Makanya Yesus bilang, setiap orang yang membenci manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kenapa? Karena pembunuhan itu benihnya adalah kebencian. Saudara lihat, ngeri loh kalau kita tuh biarin hati panas, kepahitan, saudara. Kemarin saya dapat berita duka, saudara. Ada suami istri berantem ya, istrinya mau gugat cerai suaminya karena istrinya selingkuh. Jadi hari-hari ini dosa perselingkuhan itu memang nikmat ya. Ingat selalu saya bilang, kuntilanak sudah menjelma menjadi pelakor di akhir zaman. Saya berdoa di sini, tolong ya, yang wanita-wanita jangan jadi pelakor. Ya, apa itu pelakor? Pelatih kor. Bukan. Pelakor itu perebut laki orang. Ya, jangan suka rebut-rebut laki orang. Ya, cari laki sendiri, amin. Ya, ini kuntilanak zaman now ini. Kuntilanak sudah tidak muncul, dia berubah jadi pelakor, ya. Karena apa? Cewek-cewek zaman sekarang udah nggak mau pacaran sama cowok jomblo. Ya, katanya masa cicilannya panjang. Jadi dia cari bapak-bapak. Karena katanya bapak-bapak itu lebih punya hati, harta dan properti. Hati-hati ya, bapak-bapak yang punya hati, ya berjaga-jaga. Ingat selalu taruh foto di dompet, taruh foto istri. Ya, supaya kalau ada perempuan yang ganggu, tatap lagi dan ingat galaknya istri.
sampai engkau digantung sama istri ya. Bagus juga itu saudara ya. Tolong taruh foto istri itu ya. Yo wes ben dua bojo sing galak. Ya, jadi bojo-bojo harus galak hari-hari ini ibu-ibu ya. Kenapa? Karena banyak pelakor di luar sana. Jadi saudara, istrinya ini pacaran sama suami orang. Lalu gugat cerai suaminya. Suaminya marah, ya lagi dalam tahap persidangan ini, mau cerai, marah, mabok. Mabok, maki-maki istrinya, pergi naik motor, tabrakan mati. Ya lihat ya hidup itu saudara ya, karena kepahitan hati, kebencian. Apa ya luka-luka kecil dalam rumah tangga dipelihara, dibiarin, akhirnya tumbuh terus menjadi kepahitan, lalu ya pelariannya begitu. Dan akhirnya berakhir pada pembunuhan, kematian, maut ya. Ini juga Kain itu dia biarkan kepahitan hatinya lalu dia bunuh. Lalu saudara lihat ayat yang berikutnya saudara. Ya, oh ini ayatnya lain lagi ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Kurang ajar nggak ini Kain saudara? Sebenarnya Tuhan tahu nggak Habel di mana? Tahu. Tuhan tahu Habel udah mati. Tapi Tuhan mau lihat pengakuan hatinya dia ini loh. Dia ini tobat nggak? Kalau dia tobat, Tuhan ampuni Tuhan. Aku tadi bunuh Habel, Tuhan di padang Habel. Ini kurang ajar. Jawab sama Tuhan apa? Aku nggak tahu Habel di mana. Emang aku penjaga adikku? Coba saudara, sikap hatinya ini memang jahat. Makanya persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Kita ini mau sehebat apapun, rajin pelayanan, rajin khotbah, rajin main musik, rajin WL, rajin singers, rajin jadi asyir. Kalau hatimu jahat, tidak ada pertobatan di hatimu, maaf, tidak berkenan imanmu sama Tuhan. Kita ini bisa berbuat dosa, kita ini bisa marah, tapi ketika hati nurani kita menuduh, kita cepat bertobat. Amin. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Nggak usah bikin status di Facebook, aku mengampunimu, pret itu. Orang itu mengampuni masuk di kamar berdoa, amin. Orang Kristen sekarang apa-apa dipamerin di Facebook. Mau puasa aja, terima kasih Tuhan sudah berhasil puasa 1 hari ini. Tiba saatnya mau buka puasa. Nggak usah buka puasa, udah nggak dapat upah itu. Karena semua udah muji gini, luar biasa ya puasa ya. Mau doa, bikin status di Facebook. Mau puasa, bikin status. Ya, mau berkati orang, cerita lagi di Facebook. Nggak usah. Biar Tuhan yang melihat hati nurani kita, amin. Tokoh iman yang kedua siapa? Yang pertama Habel, ingat saudara ya, jangan jahat-jahat di hati ya, karena Tuhan itu melihat hati. Yang kedua, balik ke Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman, ya, tadi dikatakan tunggu dulu saudara ya, Habel itu sampai dia mati karena dia berkenan, darahnya masih berbicara, menuntut keadilan kepada Tuhan. Ya, darahnya berbicara, artinya apa saudara? Orang yang hidup berkenan sama Tuhan, jangan takut, pembelaan itu datang dari tangan Tuhan. Tuhan tahu membalas kebaikan dan kebenaran yang kau lakukan dalam hidup ini. Karena Alkitab berkata, teruslah berbuat baik dan benar. Kalau engkau tidak menjadi lelah, maka kamu akan menuai. Entah sekarang, entah di masa yang akan datang. Saudara, kita ini jangan merasa begini. Nggak usah, kita ini cuma dimanfaatin. Ngapain kamu lakukan ini? Percayalah, setiap benih baik yang kau tabur, itu engkau menabur dalam kekekalan. Mungkin hari ini benih itu engkau belum lihat tumbuh, tapi satu saat pasti benih itu akan tumbuh. Mungkin kamu tidak menuainya di sini, tapi di tempat lain kamu pasti akan menuai. Jadi jangan pernah lelah untuk terus hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Ayat yang berikutnya, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perkenanan Tuhan itu yang lebih daripada segala-galanya. Saudara, kalau berdoa nggak usah minta duit, nggak usah minta harta, nggak usah minta apapun. Berdoalah minta perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau dapati perkenanan Tuhan, engkau dapatkan segala-galanya dari Tuhan. Tapi kalau engkau minta apapun, engkau tidak dapat perkenanan Tuhan, maka hidupmu susah, menderita, sekalipun mungkin engkau kelihatannya kaya raya. Tapi ketika Henokh berkenan, kenapa Henokh dikatakan berkenan kepada Tuhan? Henokh hidup di angkatan
yang rusak pada zaman itu. Tapi dia tetap mempertahankan iman. Alkitab mencatat Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, dari terjemahan aslinya itu Henokh itu hidup terus menerus intim dengan Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dia melahirkan anak 65 tahun. Dan selama 300 tahun lagi ia bergaul dengan Allah. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak. Jadi Henokh umurnya 365 tahun. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kita berapa tahun sekarang? Ya, berapa tahun kita sekarang? Hidup kita bergaul dengan Tuhan gak, saudara? Ingat loh, kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Kristen itu bukan soal hebatnya saya berkhotbah. Kristen itu gak bisa diukur dari dia seorang gembala, wakil gembala, pengerja, pemain musik, WL, atau pengkhotbah seperti saya. Kristen itu diukur dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Karena kekristenan bukan agama, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu engkau berjalan bersama Tuhan dalam hidupmu, dalam segala aspek hidup, minta tuntunan Tuhan, saudara. Henokh tercatat sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang bergaul karib dengan dia. Dan apa? Dan rahasianya, jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, bukan berarti satu hari dalam kamar saudara bahasa roh, doa, puasa terus di kamar bergaul karib dengan Tuhan. Bukan. Dimanapun engkau berada, di jalan engkau bisa nangis, di kamar mandi engkau tiba-tiba bisa nangis, Tuhan engkau baik Tuhan. Di dalam segala keadaan tiba-tiba engkau ingat Tuhan, engkau berjalan, Tuhan tuntun langkahku. Pakai doa itu setiap saat di dalam roh. Ya, bukan cuma naik turun menara doa, tapi setelah keluar dari menara ya udah keluar dari hadirat juga. Gak bisa, saudara. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Coba baca ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-6 berkata begini. Ini loh kenapa Henokh itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henokh hidup bertahan dengan bergaul karib dengan Tuhan dalam zamannya yang berdosa. Sekarang orang bilang gini, hidup itu harus seimbang, rohani dan jasmani itu harus seimbang. Saya tidak setuju. Amin. Lo Alkitab bilang itu harus rohani loh. Jangan ikut-ikutin dunia, saudara. Kita harus rohani. Rohani kita harus lebih kencang daripada duniawi kita. Kenapa? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan punya iman rata-rata. Saya selalu ingetin kita semua, jangan hanya punya iman rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Ya, Yakobus ayat yang ke-2 kalau nggak salah 19 ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Setan juga percaya. Dan setan gemetar. Jadi kalau kita cuma percaya ada Allah, sampai dipercaya aja, maka iman kita sama dengan imannya setan. Sama dengan siapa? Setan. Ngomong setannya biasa aja, Pak. Gak usah sambil lihat saya. Setan. Ya, kalau kita hanya punya iman percaya saja bahwa Allah satu, maka setan juga percaya. Dan setan gemetar terhadap nama Allah itu. Jadi kalau kita hari ini cuma duduk, engkau punya iman rata-rata, cuma percaya aja sama Tuhan, maaf, engkau gak ada bedanya sama setan. Ini yang ngomong Alkitab. Mending saya sampaikan aja, ini ayat menakutkan, saudara. Apa bedanya kita sama setan? Setan percaya ada Allah, kita juga percaya. Tapi kita melakukan kehendak Allah, setan tidak akan pernah mungkin melakukan kehendak Allah. Bilang amin. Jadi kalau kita cuma percaya dan tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam dosa, kepahitan, kenajisan, percabulan, ya kita ini sama aja sama setan. Gak ada bedanya. Tapi kalau kita percaya ada Allah, kita melakukan kebenaran, mengejar perkenanan Tuhan, itu bedanya kita sama setan, saudara. Kenapa Henokh dikatakan berkenan dan namanya tercatat dalam satu tokoh iman? Henokh hidup bergaul di masanya yang
pahit, orang-orang semua tidak cari Tuhan, Henok cari Tuhan. Percayalah, ada upah. Balik ke ayat tadi, ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Kadar iman kita hari ini berbeda-beda. Iman saudara dengan iman saya tidak sama. Tapi percaya, orang yang sungguh-sungguh mengejar imannya dalam perkenan, ada upah. Kenapa Henok diangkat hidup-hidup? Karena Henok berhasil memisahkan diri dari pergaulan orang-orang sejamannya pada waktu itu. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan, saudara. Saya dengar kisah hidupnya. Dia itu setiap hari beri perpuluhan waktu bagi Tuhan. Jadi satu hari kan 24 jam, 2,4 jam. Dia kasih buat Tuhan, dia berdoa di kamar. Setiap bulan, 3 hari dia gak keluar kamar. Dia baca Alkitab, berdoa, dia kasih perpuluhan hari bagi Tuhan. Waktu. Saya geleng-geleng kepala ya. Ya saya disuruh begitu belum tentu kuat. Tapi saya tahu Tuhan perhitungkan orang-orang begini. Tuhan perhitungkan. Ya, benar Tuhan perhitungkan ketika engkau tidak menyeimbangkan hidupmu dengan dunia ini. Jangan dibilang harus seimbang rohani dan jasmani. Kenapa? Kalau nggak seimbang kita bisa gila. Siapa yang ngomong? Kalau engkau cinta Tuhan nggak bakal gila, amin. Makanya jangan pencitraan jadi Kristen, amin. Puasa pencitraan, doa pencitraan, apa-apa pencitraan, capek sendiri. Ya, kenapa? Kalau engkau cinta Tuhan dari hatimu yang murni lahir, engkau akan melakukan hal-hal itu. Loh, kenapa saya itu nggak suka nonton bioskop, saudara? Apakah karena saya nggak suka? Dulu waktu masih muda saya terikat kalau bisa tidur di bioskop. Loh, kenapa saya sekarang nggak suka? Orang bilang gini, nggak stres tuh bu, nggak senang nonton bioskop. Enggak tuh, saya malah stres kalau disuruh nonton bioskop. Karena saya nggak senang. Kalau lagi di dalam bioskop itu pikiran saya gini, ini kalau Tuhan datang, saya lagi di bioskop. Cuma gitu aja, saudara. Maksudnya, aduh kok duniawi banget. Tapi itu saya, kan saudara kan saya nggak bisa ukurkan itu kan. Anak saya, suami saya suka nonton bioskop. Tapi apakah iman saya harus saya taruh seperti mereka? Ya kan nggak bisa. Kita punya iman masing-masing kan. Tapi Alkitab bilang ada upah karena Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena bukan dibuat-buat ya. Ketika Rasul Paulus bilang begini, dekatkan dirimu dengan Tuhan supaya engkau jadi satu roh dengan Tuhan. Jadi engkau tidak tersiksa lagi. Kenapa saya nggak suka nonton bioskop? Itu muncul dari dalam. Dulu saya suka ke diskotik, saya suka dugem. Kenapa sekarang nggak? Karena itu sesuatu yang keluar dari dalam. Udah nggak bisa saya melakukan hal-hal itu. Amin. Nonton TV kelamaan aja di hati ngomong, dosa udah kelamaan. Main handphone kelamaan, dosa loh kelamaan main handphone. Kan itu bukan soal, itu nggak bisa dibuat-buat. Dan saya tidak tersiksa, oh ya Tuhan ampuni saya Tuhan, taruh handphone dalam nama Yesus lepas. Ya, kecuali lagi belajar Alkitab atau baca sesuatu. Loh kan kita ini sesuai kadar iman kita kan. Kenapa Henok itu berkenan? Karena Henok memisahkan diri dari pergaulan sejamannya pada waktu itu. Orang suka berdosa, Henok memilih bergaul dengan Tuhan. Orang suka najis, melakukan najis, Henok memilih untuk tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu dia terangkat hidup-hidup. Dan dia tidak mengalami kematian. Dan Tuhan bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Oke, kita sudah berkenan karena kita semua punya iman tadi hari ini. Sebab barang siapa yang sudah berpaling pada Allah, ketika engkau punya iman, iman itu menjadi dasar engkau berpaling kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau engkau sudah berpaling, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Ada banyak orang sudah berpaling sama Tuhan, tapi gak percaya Allah ada. Ini Tuhan tuh ada nggak ya? Kalau Tuhan ada, kenapa aku tuh mengalami masalah dalam keuangan ya? Kalau Tuhan ada, kenapa aku sakit? Enggak, saudara. Segala sesuatu persoalan di bumi ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan sekalipun kita divonis mati sama dokter, jangan engkau sangkutkan imanmu di sana. Di mana Tuhan? Kenapa saya nggak sembuh? Engkau harus sampai pada titik akhir berkata, sekalipun aku mati, aku tahu aku hidup sampai pada kekekalan. Itu loh iman yang begini loh yang Tuhan cari. Amin. Bukan karena ketika engkau gak punya duit, engkau merasa Tuhan hukum, lalu Tuhan gak bela, Tuhan gak ada nih. Ya saya, apalagi ada pendeta-pendeta sekarang mengajarkan, ya orang itu berkenan ya karena dia punya mobil. Lihat perubahan hidupnya. Ya dulu gak punya mobil, sekarang punya mobil, berarti Tuhan berkenan. Apakah sampai semurah itu kita mengukur perkenanan Tuhan? Ya, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama satu orang hamba Tuhan dari Bali, saudara. Dia cerita, dia bilang di Bali ada satu gereja baru yang dari luar negeri buka, rame banget. Itu ditantang siapa yang mau jadi pengerja, ribuan maju, saudara. Lalu saya tanya gini, kok bisa begitu ya? Dia bilang, iya saya juga lagi mempelajari bu. Saya temukan
Bukan. Kenapa orang-orang itu berlomba-lomba ke sana? Karena di gereja itu mereka fun. Mereka enjoy di gereja. Tidak ada tekanan. Saya bilang itu gereja sesat kalau nggak ada tekanan. Saudara, Kristen itu pikul salib. Ada gereja yang fun-fun toh, nggak ada tekanan. Engkau hidup di satu komunitas saja itu ada proses di dalamnya, benar nggak? Suami istri aja kita diproses loh. Dia bilang soalnya gereja itu fun-fun bu, tidak ada tekanan. Mereka di situ enjoy terus. Hey, komunitas yang enjoy terus, engkau salah berada di situ, keluar. Karena komunitas yang sehat itu pasti ada tekanan. Apalagi kalau kita ada dosa, lalu ada yang tegur suruh kita bertobat. Saudara, ini sesuatu yang dari Tuhan. Tapi orang sekarang kan udah nggak mau diproses kan. Makanya saya bilang sama pendeta itu loh, Pak, gereja itu fun Pak. Iya Bu, fun banget. Nggak ada tekanan, mereka senang-senang di situ, enjoy. Saya langsung tanya, apakah mereka bertumbuh di situ? Hello? Apakah mereka bertumbuh? Justru kalau ada tekanan itu berarti setan nggak senang. Saudara tahu, ingat hati-hati loh. Setan itu di diskotik sudah tidak bekerja. Dia cuma kontrol di sana. Ya, lancar coy, lancar. Lanjutkan bro. Jangan sampai di gereja juga setan cuma kontrol. Sampai gereja itu fun banget. Ya kan udah sama kayak diskotik. Saya bilang ini sama hamba Tuhan itu loh Pak. Berarti sama kayak diskotik dong. Dugem, fun kan di sana. Orang mau berdosa, klimaks aja di situ, dung. Ya nggak ada tekanan, nggak ada mikir dosa, nggak ada mikir kejar kekudusan. Enak banget gereja yang begitu, dan yang begitu sekarang dicari orang. Orang Kristen suka yang tidak ada tekanan. Padahal Yesus berkata, pemberitaan tentang Injil itu bicara tentang salib. Amin saudara. Lalu kalau kita udah nggak mau pikul salib, terus mau ngapain kita di dunia ini? Hati-hati, penyesatan sedang terjadi. Dan dia bilang tuh gereja gila bu, ditantang jadi pengerja, maju ribuan, itu harus antri dulu daftar. Ih ngeri ya. Kenapa? Ya makanya gereja yang homo tetap homo di situ, yang lesbi tetap lesbi, yang bersina tetap bersina. Tidak ada pertobatan karena ngapa? Nggak ada tekanan. Lo orang mau hidup bertobat itu tertekan nggak saudara? Tertekan banget, menderita, merayap, ngesot di bawah karena mau bertobat. Tidak gampang. Saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman saudara ya. Saya cerita gini, kalau pelayanan di desa-desa itu ya kita lagi puji-pujian, ada orang kerasukan. Tiba-tiba di sana kerasukan, di sini kerasukan. Lalu dia tanya gini, Bu, di Jakarta selama ibu pelayanan ada yang kerasukan nggak? Saya ingat-ingat nggak pernah ada. Iya ya, benar juga loh. Selama saya pelayanan di Jakarta nggak ada, apalagi di RCC nggak pernah ada yang kerasukan. Nggak ada. Lalu dia tanya gini, kenapa ya Bu di Jakarta ini jarang orang kerasukan ya? Saya ingat-ingat, kenapa ya Tuhan? Iya loh, ini pertanyaan penting loh, nggak ada orang kerasukan loh. Tiba-tiba Roh Kudus jawab saya di hati, kenapa? Karena di Jakarta ini jemaatnya, itu setan udah nggak perlu kerja keras. Kenapa? Dagingnya aja udah gede. Setan bilang, nggak usah kita kerja-kerja keras, kontrol aja. Mereka dagingnya aja udah gede. Kita menghadapi dagingnya aja udah keok, nggak usah setan ikut campur. Apa itu daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata begini saudara. Ini yang harus kita perangi ya supaya kita ini berkenan ya. Ditayangkan agak full aja bisa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, ditayangkan agak banyak ya. Ini nggak ada unsur setan. Ini daging saudara. Nggak ada setannya di sini. Ya, ini aja kita udah kalah, apalagi setan turut campur. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri nggak saudara? Ini daging, tidak ada unsur setan. Daging aja kita lawan ini aja udah perjuangan nggak? Masih mau fun-fun nggak? Nggak ada waktu buat fun. Nah kalau gereja terlalu fun-fun, nggak ada yang begini-begini, ngeri saudara.
Alkitab bilang Kristen itu bayar harga, Kristen itu pergumulan mematikan daging. Ini di situ ada tekanan. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi kalau ada yang selingkuh, jangan salah-salahin setan, amin. Kamu kenapa selingkuh? Udah pelayanan? Iya bu, makanya gara-gara setan. Setan yang dengar saudara ngomong gini, yang sial gua yang enak lu. Kasihan setan loh. Disalahin terus ya setan, saya nggak ngapa-ngapain loh. Itu dagingmu, dagingmu. Hello, ya itu dagingmu sendiri tuh, hawa nafsu, kecemaran, percabulan. Ya itu semua daging saudara. Makanya setan, jangan biarkan setan tuh cuma kontrol aja. Ya lancar, lancar. Ya udah kita kontrol yang lain sebelah lagi, di atas. Ya, saudara kita berdoa ya, yuk. Kita mau bayar harga yuk, supaya kita hidup berkenan pada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang teman saudara dari Poso, jadi Tuhan atur. Ya, ketemu satu orang teman. Waktu saya ketemu dengan dia di Jakarta ini, jadi dia ini dulu tahun lalu sudah dikabarkan mati. Di Facebook diangkat fotonya kecelakaan, berdarah-darah, tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ya, jadi kita semua kaget. Teman sekolah saya bilang, dia mati. Saya sama teman-teman WA-WA mati. Iya, dia kecelakaan, barusan kecelakaan tunggal. Ya ampun, gak nyangka hidupnya pendek banget ya. Besok pagi tulisan di Facebook, diralat. Dia nggak jadi mati. Ya, jadi waktu itu saya juga telepon teman saya yang mantan pacarnya kan cowok. Itu kok nggak jadi mati? Iya, nggak tahu itu. Kayaknya orang miss deh. Cuma dengar dia kecelakaan udah ngomongin mati. Nah, berapa lalu saya ketemu dia di Jakarta. Waktu ketemu saya tanya gini, hey, dulu kamu udah mati kok nggak jadi tuh? Gimana ceritanya? Ya, masa mati terus nggak jadi ya? Apa bagaimana? Terus dia bilang sama saya gini, Dep, bener, saya mati 48 menit. Istri saya dokter. Waktu saya kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, dokter sudah putuskan saya mati. Orang istri saya dokter, dia udah ngecek mati. Udah dikabari ke tetangga, ke keluarga. Jadi sudah bikin tenda. Bikin tenda gede banget karena kenalannya banyak. Lalu bikin tenda diumumin di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah almarhum. Ya, karena cowok almarhum, cewek almarhumah kan. Kalau banci aluminium. Makanya jadi banci ya. Nanti malaikat bingung mau sebutnya apa, disebut aluminium aja sudah. Tidak mendapat tempat nanti dimanapun ya, karena aluminium. Bisanya buat bikin lemari saja. Lalu diumumin saudara udah meninggal. Saudara tahu ya, jadi dokter itu ternyata katanya 2 jam dibiarin dulu, jenazahnya jangan diapa-apain, takutnya sesuatu bisa terjadi. Dia cerita, saya tanya gini sama dia, nah kamu mati 48 menit, apa yang kamu alami selama 48 menit? Itu mesti kamu ngalami perjalanan spiritual atau apa? Oh, dia cerita, iya deh benar. Jadi ceritanya begini, waktu saya mati, saya lihat tuh tubuh saya tergeletak di jalan. Saya lihat istri saya datang nangis, saya lihat teman-teman saya datang, aduh ya ampun, saya lihat. Tapi nggak lama tiba-tiba ada 2 orang pakai baju putih bawa saya pergi. Ya, waktu sampai dibawa di langit yang pertama, di tingkat langit yang pertama, dibilang yang di situ saya lihat apa? Orang-orang yang sudah pernah mati, orang-orang yang sudah mati semua. Mama saya, papa saya, teman-teman. Saya tanya, terus mereka ngapain? Ya, di situ saya cuma lihat ada yang tersenyum, ada yang nangis, ada yang tersiksa. Mungkin sesuai amal ibadah mereka selama mereka ada di dunia. Ingat loh, ada upah buat kejahatan, ada upah di dalam kebenaran. Lalu saya lanjut di bawah, tiba-tiba saya ada di tingkat langit ke-7, dia bilang. Nah, waktu di langit ke-7 itu saya ketemu satu cahaya. Lalu cahaya itu bilang, kamu belum saatnya mati, kamu pulang. Ya, ada yang belum kamu lakukan. Lalu saya tanya gini, tunggu, saya mau tanya loh. Di situ kamu ada ketemu sosok nggak? Siapa ke? Karena kan ini penting saudara. Ya. Mumpung dia kan sudah di sana, sudah pernah pergi kan ke sana. Jadi kita nggak usah lagi mengalami kan. Atau saudara mau cari tahu sendiri ada siapa di sana. Jangan saudara. Dia kalau masuk balik, kalau udah nggak balik, cilaka saudara ya. Lalu saudara saya tanya sama dia, kamu lihat sosok siapa di sana? Ini perlu loh buat iman kita.
Mumpung dia kan udah pergi di sana, saya bilang, kamu lihat siapa? Kamu lihat Sumbokong kah di sana? Atau Nyi Roro Kidul atau siapa? Dia nggak mau cerita, awalnya dia diem. Saya paksa dia. Kamu lihat, pasti ada sosok yang kamu lihat di sana. Nggak mungkin, itu kamu sudah ketemu cahaya, kamu sudah disuruh pulang, berarti ada sesuatu yang berkuasa di sana. Lalu dengan suara yang pelan dia bilang gini, ada deh, saya lihat sosok. Saya tanya, siapa? Dia bilang, Isa Al-Masih. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita sudah beriman pada Tuhan yang benar. Jangan lagi mundur. Di dalam Ibrani pasal yang 10 dikatakan ini, coba kamu cari itu ayatnya. Kalau siapa yang mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan. Cari aja kata mengundurkan. Jangan kamu maju, mundur. Awas kalau kamu nggak dapat. Saya hitung sampai 3, 1. Karena dari tadi kamu tayang-tayangkan sendiri ya. 2. Ya, mengundurkan diri ya. Ayat Ibrani pasal 10 tuh, ya mundur aja 1 pasal. Dia nggak dapat ini. Nggak jadi saya kasih kau. Ibrani 10 ya, dan barang siapa yang mengundurkan diri, lebih cepat saya nyarinya nih. Awas kalau saya dapat kau. Ya, saudara, kita sudah percaya sama Tuhan kan? Tapi kalau kita mengundurkan diri kata firman Tuhan, maka kita tidak akan berkenan. Cepat ya, kita cepet-cepetan ya. Aduh, salah ketik lagi. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Payah ya. Makanya jangan sombong. Itu disuruh malah nggak bisa kau. Langsung direndahkan Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ini ayat yang ke-38. Kita ayat yang ke-37 dulu. 37 dan 37 berkata begini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan ada sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bilang kanan kirimu, kita bukan orang yang mengundurkan diri. Tepuk pundaknya. Ya, kalau perlu pukul agak kenceng. Bilang sama dia, apapun persoalanmu, jangan pernah mengundurkan diri. Jangan pernah mengundurkan diri. Saudara, kenapa? Tinggal sedikit waktu lagi. Di ujung kematian pun kita divonis dokter mati. Tidak apa-apa, aku percaya mati ketemu Tuhan. Amin. Lo mati itu kan sebenarnya membantu kita loh. Orang kalau nggak mati-mati bahaya, saudara, benar nggak? Saudara bisa bayangkan sakit terus nggak mati-mati. Repot juga kan, mau panggil pendeta suruh mati nggak bisa loh. Kalau nggak, jadi mati itu untung kata firman Tuhan, benar itu untung. Jangan ada yang pernah takut. Berapa banyak yang mau jadi tokoh iman? Nanti sore akan saya lanjutkan lagi. Kalau mau datang silahkan, tapi jangan salah masuk lantai. Ya, biar ketemu saya maksudnya ya. Tapi sama-sama masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita bangkit berdiri bersama ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Kita naikkan pujian lama ya. Bapa Surgawi, ajar aku mengenal ya segala jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kita mau bilang siang hari ini, kami mau belajar percaya kepadamu dan beriman kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Katakan sama-sama pujian ini.